Oke, jadi seperti biasa sebelum memulai perkuliahan, saya di awal semester biasanya menyampaikan terkait tata tertib ya, perkuliahan SIG, praktikum SIG ini. Sudah muncul? Loading, Pak. Masih loading? Belum, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah. Sudah ada, Pak. Siap. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum SIG atau Sistem Informasi Geografis. Kode mata kuliahnya adalah KJ 87202316. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait orientasi mata kuliah. Ya, terkait tata tertib, kemudian nanti mungkin ada teknis perkuliahannya seperti apa, kemudian teknis penilaiannya seperti apa, dan kemudian terakhir nanti akan ada pemaparan terkait materi dari pertemuan pertama sampai terakhir itu apa saja. Ya, mungkin nanti rekan-rekan bisa mempersiapkan terkait apa saja yang dibutuhkan untuk mengarungi perkuliahan di semester kali ini pada mata kuliah praktikum SIG ini. Gitu ya. Nah, dosen pengampunya di sini ada Pak Dr. Iman Hilman, kemudian ada saya, kemudian dibantu juga oleh Pak Sahid. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, nah ini seperti biasa, toleransi keterlambatan adalah 15 menit. Nah, kalau luring sih ini enak ya, ketika lebih dari 15 menit, kadang-kadang bisa masuk atau enggak. Ketika memang bisa masuk pun tidak akan diabsen gitu ya ke dalam kelas. Nah, kalau sistemnya daring, ya mungkin aturannya tetap sama seperti ini. Silakan saja masuk, tapi mungkin tidak masuk ke absensi awal ketika saya screenshot seperti tadi pagi ya. Kemudian penampilan dan pakaian rapi dalam hal ini seperti biasa, pakai pakaian berkerah, silahkan disesuaikan dan diusahakan pakaiannya sopan. Gitu ya. Selanjutnya, kehadiran minimum 80%. Ya, termasuk izin dan sakit. Nah, dalam mata kuliah sebelumnya juga yang pernah ikut di mata kuliah bareng dengan saya, 20% jatah tidak masuk itu rekan-rekan silakan pakai untuk izin dan bahkan untuk sakit ya. Tapi amit-amit juga kalau misalnya sakit. Ya mudah-mudahan kalian semua sehat dan dapat hadir 100% dalam perkuliahan. Jikapun nantinya akan kurang dari 80%, saya yakin nilainya tidak akan maksimal dan bisa jadi tidak akan lulus dalam mata kuliah ini. Ya, jadi absen memang cukup penting dalam perkuliahan. Kemudian, nah ini terkait sistem nilai, ini berlaku di semua mata kuliah, yaitu nilai diperoleh dari nilai ujian mid semester atau UTS, kemudian ujian akhir semester atau UAS, dan nilai tugas. Jadi apa ya namanya? Perhitungannya adalah tugas tambah UTS. Nah, nanti UAS-nya itu dikali 2, ditambahkan ke tugas UTS baru dibagi 4. Alhasil nanti nilai akhirnya adalah nilai kalian, baik A, B, C atau D atau E ya. Yang jelas di sini seperti attitude, kemudian kehadiran, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap nilai kalian. Jika nilai kalian dapat 4 misalnya atau A, tapi kehadiran kurang dari 80%, saya jamin kalian tidak akan dapat A. Bahkan kalian akan dapat tidak lulus nantinya gitu ya. Jadi harus ditunjang dengan kehadiran juga, apalagi dengan attitude. Seperti itu. Kemudian kehadiran menentukan segalanya itu betul, terus terlambat mengumpulkan tugas tidak akan dinilai atau minimal nilainya akan berbeda dengan nilai rekan-rekan yang lain yang tepat mengumpulkan tugas. Ya, hati-hati ya. Jadi usahakan jangan mepet ke waktu terakhir pengumpulan. Silahkan kalian prepare beberapa jam atau beberapa hari sebelum deadline kalian sudah mengumpulkan. Itu akan lebih bagus lagi. Karena ketika deadline dan online biasanya banyak kendala. Ada yang sinyalnya tiba-tiba hilang,
ada yang cuacanya tiba-tiba buruk dan tidak bisa upload tugas dan segala macam. Itu terjadi di beberapa semester ke belakang. Jadi jadikan itu sebagai pelajaran untuk kalian. Nah, ini pertahankan IPK minimal 3, konsekuensinya adalah mata kuliah minimal B. Dan mudah-mudahan kalian dapat A semua ya. Terkait nilai, saya membuka apabila nanti kalian mendapatkan nilai yang tidak sesuai, silahkan untuk ditanyakan. Nanti akan saya buka kenapa kalian mendapatkan nilai seperti itu. Gitu ya. Jadi kita tidak akan ada nilai gaib dalam artian saya tidak akan atau Pak Iman tidak akan memberikan nilai secara random gitu ya. Tapi itu sesuai dengan perhitungan berdasarkan tugas, UAS, UTS, dan kehadiran kalian semua. Ya, jadi nilainya bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Mekanisme sistem perkuliahannya adalah sistemnya daring, tapi nanti tidak menutup kemungkinan rekan-rekan bisa luring di lab apabila labnya kosong. Mudah-mudahan labnya nanti dapat dipakai di beberapa pertemuan sehingga rekan-rekan nanti bisa praktikum di sana. Kemudian platformnya pakai Google Classroom. Saya sudah mengundang rekan-rekan untuk masuk ke Google Classroom. Mungkin ada sebagian yang belum, silahkan untuk masuk, minta linknya ke teman yang lain yang sudah masuk. Kemudian secara langsungnya adalah dengan Zoom Meeting, dan yang selanjutnya dengan YouTube. Nanti kadang-kadang di beberapa perkuliahan ada yang memakai media YouTube. Kalian nanti akan di-sharingkan link YouTube-nya untuk dibuka dan nanti tanya jawab. Tanya jawabnya bisa di WA Group ataupun bisa di Google Classroom. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu terkait mekanisme perkuliahan pada praktikum SIG ini. Silakan. Yang tanyakan dulu. Menerima cukup sepakat dengan peraturannya? Halo? Bagaimana? Sepakat dengan aturannya? Cukup? Atau ada yang mau menambahkan 1 kali online, 1 kali praktikum per minggunya, ada yang mau usul seperti itu? Oke, sepertinya masih bingung ya. Pak Syahid, apakah sudah bisa bergabung lagi? Siap, sudah Kang. Ya. Sudah Pak. Silahkan Pak Syahid, ada yang ingin disampaikan dulu sebelum kita mereview materi untuk semester ini, Pak Syahid? Baik, terima Mungkin kasih banyak. perkenalan dan segala macam dulu. Baik. Terima kasih banyak kepada Pak Tio atas waktu dan kesempatannya. Ini buat mahasiswa tingkat 3 atau tingkat 4 ya berarti ya? Tingkat 3 ya? Pak Tio. Tingkat 3. Tingkat 3 ya, Oh, baik. ya? Tingkat 3. Baik, salam kenal buat semuanya. Saya panggil Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Karena nanti ke depan akan menjadi Bapak dan Ibu semuanya nih. Rekan-rekan semuanya. Salam kenal, perkenalkan nama saya Syahid semuanya. Jadi betul tadi yang dikatakan Pak Tio, untuk perkuliahan kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang namanya praktikum sistem informasi geografis. Mungkin di sini bagi yang pernah melaksanakan atau misalkan sudah pernah mencoba aplikasi sistem informasi geografis ini, ya mungkin kita akan sharing saja di sini. Nah, buat teman-teman atau rekan-rekan atau Bapak Ibu semuanya yang belum pernah sekalipun, nanti akan kita coba belajar step by step-nya. Bagaimana sih dari mulai kita perkembangan si peralatan atau software sistem informasi geografis ini dari awal perkembangan sampai sekarang ini dengan kemajuan yang sangat pesat ini. Kemudian nanti bagaimana sih cara kita mengoperasikan dan bagaimana kita melaksanakan atau istilahnya bagaimana sih kita membuat peta gitu. Nah, nanti teman-teman semuanya atau rekan-rekan mahasiswa semuanya nih akan kita coba pelajari bukan hanya bagaimana membuat peta, tapi bagaimana cara kita membuat suatu data spasial, di mana data spasial itu mempunyai informasi yang bermanfaat dan juga tidak ada kesalahan-kesalahan baik geometris maupun grafisnya. Nah, itu nanti kita akan pelajari bersama. Jadi memang nanti materinya akan panjang,
Dan nanti kita akan coba akomodir semua materi itu untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya. Jadi harapan saya untuk perkuliahan ini nanti rekan-rekan itu sudah familiar gitu terkait istilah sistem informasi geografis ataupun kalimat-kalimat ataupun terminologi lah yang berkaitan dengan sistem informasi geografis dan juga bisa mempraktekannya. Bukan hanya mempraktekkan, tapi bisa melakukan beberapa analisis di dalamnya. Terkait perkenalan di awal tadi sama Pak Tio, terkait pendiri dan juga penyusun, dikoreksi sedikit, bukan pendiri ya, saya hanya sebagai asesor saja di sana. Asesor kompetensi untuk bidang sistem informasi geografis. Dan juga terkait penyusun materi, karena memang sebagai seorang asesor memang diwajibkan dapat atau bisa menyusun materi uji kompetensi. Makanya memang di situ sebagai salah satu penyusun juga, di samping dengan ada senior-senior asesor di LSP Geospasial. Mungkin perkenalan singkat dari saya seperti itu, Kang Pak Tio. Terima kasih banyak. Dikembalikan lagi ke Pak Tio. Pak Sahid sekarang standby di mana? Kemudian keluarga apa belum berkeluarga gitu ya? Untuk kegiatan sehari-hari di konsultan pemetaan kebetulan, jadi di Bandung domisilinya, dan alhamdulillah sudah berkeluarga juga. Dan di Bandung juga domisilinya. Untuk anak alhamdulillah udah 1 Pak Tio, alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah, jadi beliau masih standby di Bandung di konsultan SIG ya, atau pemetaan, dan bahkan memegang salah satu LSP di sana ya Pak Sahid ya, kepala sekolahnya katanya kalau kata Kang Hari. Oke. Dan alhamdulillah kemarin itu kan tadi sempat di awal terkait ITERA memang betul ya, kemarin ikut tes CPNS di tahun 2021 dan alhamdulillah keterima di Institut Teknologi Sumatera. Ya mungkin nanti di bulan Maretan ya mungkin akan pindah domisili Pak Tio di Lampung. Seperti itu. Jurusan apa Pak Said di ITERA? Kewilayahan. Oke. Di teknik kewilayahan ya? Iya betul, teknik kewilayahan. Terima kasih Pak Said. Silakan rekan-rekan yang lain jika ingin Anda yang bertanya terkait Pak Said. Mangga sebelum saya lanjutkan. Atau mau mungkin nanti minta lisensi JIS-nya ke Pak Sahid gitu boleh. Nanti mungkin jika Pak Sahid berkenan bisa memberikan gitu ya, yang lisensi terbarunya. Pasti beliau punya. Terus ada lagi yang ingin ditanyakan, Septian? Silakan. Mohon maaf memotong Pak Tio, mau bertanya kalau untuk ini nanti ada grupnya nggak ya, kayak grup WA atau Telegram gitu untuk mempermudah baik pada saat perkuliahan maupun di luar perkuliahan gitu untuk menjaga komunikasi. Oh iya, ada nanti grup WA-nya ada per kelas ya Pak Sahid. Jadi ini tuh kita satu angkatan tingkat 3 atau semester 6 ini ada 3 kelas. Ya mungkin totalnya kalau misalnya mereka masuk semua ada lebih dari 110 ya. Antara 110 sampai 120, tapi sekarang yang mungkin bisa masuk hanya sekitar 90 orang, kurang lebih. Nah itu data saya sudah bagi ke dalam 3 grup WA dan 3 grup di Google Classroom. Nanti mungkin Pak Said saya akan invite ke sana, baik di grup WA-nya maupun di Google Classroom-nya. Seperti itu Pak Said ya. Baik. Terima kasih banyak. Silakan, Septia, ada yang tanyakan? Cukup atau ada? Silakan. Ya, izin bertanya Pak, apakah suaranya sudah terdengar Pak? Sudah. Silakan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Dr. Iman, Pak Tio, juga Pak Sahid. Mungkin izin bertanya kepada Pak Sahid ya, dan salam kenal juga. Nanti kan kita sistem pembelajarannya akan diarahkan untuk memiliki sertifikat kompetensi di bidang SIG ya Pak. Gitu. Nah nanti ini menjadi peluang yang sangat bagus juga sebagai salah satu pendukung dari keahlian kita di pendidikan geografi. Nah mungkin nanti pertanyaan saya berkaitan dengan hal tersebut, mungkin dalam praktiknya, dalam perkuliahan di mata kuliah SIG ini, praktik
praktiksi ini nanti akan kebanyakan itu adalah praktek berarti ya Pak. Kita coba untuk terus menganalisis baru. Kan kalau misalkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya itu saya lihat di kakak tingkat itu tidak jauh dari praktik pembuatan data administrasi, praktik mengenai cara untuk analisis wilayah dan sebagainya. Nanti kalau ke depannya, kalau misalkan untuk memiliki sertifikasi, itu lebih kemana Pak arah pembelajarannya? Terima kasih. Ya, silahkan Pak Syahid. Baik, pertanyaan yang bagus sekali tadi dengan siapa? Mohon maaf. Septian Pak. Oh, Mas Septian ya, saya panggil Mas Septian. Pertanyaannya bagus banget Mas Septian. Jadi betul ya. Jadi tujuan utama dari perkuliahan praktik sistem informasi geografis kali ini dengan tujuan utama diharapkan nanti mahasiswa itu memang mempunyai kompetensi khususnya berbasis SKKNI. Dimana untuk SKKNI yang sekarang itu yang berlaku itu SKKNI untuk bidang informasi geospasial itu tahun 2020. Nah, terkait nanti sistem perkuliahannya bagaimana untuk sistem informasi geografis ini, betul nanti ada praktik, lebih banyak praktik malah nanti praktik, tapi diselingi juga dengan materi-materi yang nanti akan saya sampaikan. Jadi sebelum kita memulai ke praktik, nanti akan ada pemaparan terlebih dahulu, beri pemaparan lah gitu, pemaparan terlebih dahulu. Terkait dengan praktiknya nanti seperti apa, kemarin saya dengan Pak Tio sudah berusaha menyusun untuk materi-materi yang akan disampaikan berbasis dari SKKN ini. Jadi nanti bukan hanya kita itu belajar membuat peta administrasi saja, bukan. Tapi kita juga akan mencoba mempraktikkan bagaimana sih kita itu katakanlah mengkompilasi data, bagaimana kita melakukan integrasi data spasial dan non-spasial, kemudian bagaimana kita melakukan perbaikan kesalahan-kesalahan baik grafis maupun topologis, kemudian bagaimana kita melakukan katakanlah itu terkait dengan basis data, terkait dengan cookie, dan lain sebagainya. Nah, itu sih Mas. Jadi nanti memang perkuliahannya itu untuk prakteknya sendiri berbasis di SKKN itu sendiri. Barangkali mungkin bisa menjawab, Mas. Terima kasih. Ya. Bagaimana Septian? Saya tambahkan ya. Jadi materinya itu kemarin sudah dibicarakan juga dengan Pak Iman, dengan Pak Syahid juga. Kita akan berangkat menurut SKKNI. Minimal nanti rekan-rekan bisa mencapai level 4 atau level 5. Level 4 itu adalah operator dan level 5 itu adalah teknisi, gitu ya. Kalau operator itu ya minimal SMA di tingkat pendidikannya. Tapi karena kalian S1, mungkin nanti bisa didorong ke level 5 di tingkat teknisi ya. Atau bahkan jika ada yang lebih expert lagi, bahkan mungkin bisa ke ahli kalau itu mendukung ya Pak Syahid ya. Gitu. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Yang jelas materinya kita akan ambil dari SKKN. Seperti itu. Jadi nanti ketika kalian lulus mata kuliah ini, kalian sudah punya bekal untuk mengikuti tes LSP ya untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Tapi tidak serta-merta dibiayai oleh kampus Septian ya. Itu mah untuk yang berminat saja gitu ya. Silahkan, nanti ada yang berminat nih 5 orang atau 10 orang. Nanti kampus akan memfasilitasi menghubungkan ke LSP, silahkan kalian mengakses ke sana, tentunya dengan harga yang setengahnya lah bisa saya bilang gitu ya. Karena kita akan membangun sebuah kerjasama nanti dengan LSP dari jurusan pendidikan geografi. Jadi harganya tidak normal. Pasti harganya akan banyak diskon. Seperti itu. Nanti hasil sertifikasi profesinya rekan-rekan bisa gunakan untuk mengakses ke pekerjaan selain guru. Misalnya nanti seperti Kang Syahid gitu ya, di pemetaan, di konsultan, ataupun di tempat-tempat lain yang memang membutuhkan sertifikasi profesi tersebut. Seperti itu ya Pak Syahid ya, secara garis umumnya lah seperti itu. Gimana Septian? Terjawab? Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak. Untuk sementara cukup. Ya. Yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup saya lanjutkan untuk membreakdown ya, atau memaparkan terkait materi apa saja yang akan rekan-rekan terima pada mata kuliah praktikum SIG di semester
kali ini. Nah, mungkin nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Pak Syahid secara langsung. Saya di sini izin untuk share screen. Siap, Pak Syahid? Halo, Pak Syahid? Masuk. Udah muncul ini? Sudah muncul. Ya, silakan mungkin Pak Syahid ingin menjabarkan secara rinci terkait susunan materi ini. Boleh. Terkait dengan pemaparan materi ini, terkait referensi yang bisa teman-teman coba download ya, untuk buku-bukunya itu bisa di-download dengan web tertentu ya, untuk buku-bukunya ya, untuk buku-buku untuk PDF-nya itu sangat bermanfaat sekali untuk bisa sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan juga, yaitu ada dari Principle of Geographical Information System for Land Resource Assessment, itu dari Borel, kemudian juga ada Fundamental of Geographical Information System, kemudian juga ada juga nih yang sering saya baca, ada Geographic Information System for Geoscientists Modeling with GIS. Itu bagus juga bukunya, itu bisa coba di searching buat teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman atau rekan-rekan ini pengen tahu banget terkait dengan ArcGIS, ada bukunya juga dari Esri di sini ya, Getting Now to ArcGIS Desktop, dari mulai level basic sampai advance itu ada 3 versi, itu bisa dicari bukunya. Kemudian kalau misalkan untuk yang berbahasa Indonesia, ini ada Sistem Informasi Geografis dari Pak Edi Prahasta, itu bisa digunakan juga. Kemudian terkait rincian materinya, mohon maaf mungkin bisa di halaman berikutnya Pak. Nah, yang pertama, untuk pertemuan pertama sekarang sedang kita lakukan di sini ya, ada Pak Tio sudah paparkan. Kemudian untuk perkenalan berikutnya, untuk selanjutnya, yang kedua, yaitu ketika kita ingin menggunakan software, alangkah baiknya memang kita harus mengenal terlebih dahulu, tersebutkannya software sistem informasi geografis itu apa aja. Barangkali misalkan teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa di sini ada yang berminat menggunakan open source gitu, seperti Quantum GIS. Ada juga katakanlah, oh saya pengen ArcGIS saja nih, karena memang yang dipakai di industri untuk pemetaan itu ArcGIS. Nah, kita akan coba kenali software-software yang baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar. Di samping itu juga kita akan coba lihat sih perkembangannya seperti apa. Nah, itu nanti kita akan coba paparkan di materi kedua, di pertemuan kedua. Jadi, bagi teman-teman atau rekan-rekan ini yang katakanlah penasaran, itu bisa searching terlebih dahulu terkait dengan perkembangan software GIS ini. Dari mulai dahulu yang katakanlah masih manual, sampai sekarang yang sudah benar-benar berbasis digital. Kemudian nanti di pertemuan ketiga, itu dasar banget. Di sini kita kenapa dasar banget? Karena kita ingin membangun fondasi teman-teman ini itu benar-benar dari dasar gitu. Untuk yang praktik sistem informasi geografis ini. Dari mulai bagaimana nih kita melakukan konversi data dari yang katakanlah peta itu belum mempunyai referensi spasial menjadi bereferensi spasial. Dari yang katakanlah si data peta hasil scanan itu tidak ada koordinatnya sampai mempunyai koordinat. Di samping itu kita juga mengkonversi bagaimana peta yang katakanlah awalnya JPEG itu, kita akan coba konversi semua informasi yang ada di dalamnya itu menjadi suatu data vektor spasial. Di mana data vektor spasial ini yang nanti akan mempunyai sistem koordinat dan juga mempunyai informasi yang ada di dalamnya. Nah, kita akan membangun suatu data pintar di sini. Data GIS itu kenapa disebut data pintar? Karena selain data grafikal itu ada informasi di dalamnya. Nah, seperti itu. Kemudian di pertemuan selanjutnya itu keempat itu kita masih mengkonversi karena berdasarkan pengalaman kemarin-kemarin yang sudah pernah saya lakukan untuk konversi data ini, untuk menerapkan benar-benar dasarnya ini memerlukan waktu yang agak lama. Jadi di sini kita coba alokasikan untuk 2 kali pertemuan di sini ya. Nah, 2 kali pertemuan. Kemudian di sini di pertemuan selanjutnya yang kelima itu ada pengenalan basis data. Nah, pengenalan basis data itu kenapa perlu sekali dikenalkan? Karena Indonesia ini kan mempunyai harapan kita mempunyai one map policy, di mana satu referensi data itu bisa diharapkan, bisa diterapkan bukan hanya untuk instansi, tapi juga mahasiswa-mahasiswa atau misalkan para praktisian itu mengenali bagaimana sih basis data yang memang
standarisasinya yang dilakukan di Indonesia ini. Jadi nanti ada yang istilahnya tuh KUGI, katalog unsur geografi Indonesia. Kita akan coba mengenal KUGI, kemudian bagaimana kita cara mengimplementasikan KUGI ini ke dalam basis data spasial kita, dan bagaimana cara kita mengisi data KUGI ini. Data KUGI ini nanti formatnya itu sama dengan format-format dari setiap instansi yang berkaitan dengan pemetaan khususnya di Indonesia. Kemudian pertemuan yang ke-6 ini nanti ada istilahnya tuh kompilasi data. Jadi pada saat kompilasi data ini dilaksanakan, nanti rekan-rekan atau mahasiswa ini nanti akan mencoba mengintegrasikan, bukan hanya tapi menggabungkan. Soalnya seperti ini dalam praktek, katakanlah kita sudah skripsi ya, katakanlah udah tugas akhir. Itu kan kita mendapatkan data-data nih dari setiap instansi terkait dengan data pemetaan. Dari instansi A kita dapat data A, dari instansi B kita dapat data B, dan seterusnya. Nah, data-data ini kan perlu digabung. Cara menggabungkan untuk di spasial ini tidak sembarang digabung, karena nanti ada rule-rule yang harus kita laksanakan terlebih dahulu supaya data-data itu benar-benar match gitu. Nah, nanti ada di kompilasi data. Nah, kemudian setelah kompilasi data di pertemuan ke-7 itu ada integrasi data spasial dan non-spasial. Nah, pada saat kita melaksanakan pengumpulan data ini kan terkadang kita mendapatkan data non-spasial berupa data tabel, dan lain-lain. Nah, ini kan perlu diintegrasikan ke data spasial. Nanti kita akan coba pelajarin bagaimana cara kita mengintegrasikan data, baik dia itu spasial to spasial maupun non-spasial to spasial. Nah, kemudian pertemuan ke-8 ini ada ujian tengah semester, lalu pertemuan 9 ini ada pengambilan data. Nah, pengambilan data lapangan. Kenapa sih ada pengambilan data lapangan? Karena pada saat praktik ini nanti pada saat kita membuat atau misalkan mengkonversi dari yang peta ini, nanti kita akan coba uji di lapangannya seperti apa. Masih katakanlah untuk penggunaan lahan lah, seperti itu. Masih penggunaan lahannya seperti itu atau misalkan sudah ada perubahan. Nanti di situ teman-teman juga harus bisa melakukan plotting data. Nah, plotting data di lapangan seperti apa, merekam data di lapangan seperti apa, terkait metode-metode pengambilan data di lapangan, baik itu misalkan secara lapangan ya, ataupun secara virtual, nanti akan coba kita bahas untuk pertemuan ke-9. Kemudian lanjut lagi pertemuan ke-10, setelah teman-teman ini melakukan pengambilan data, yang pastinya nanti ada input data di lapangan dong, tujuannya bagaimana nih melakukan input data dalam data GIS ini. Nanti dipaparkan juga bukan hanya data dari GPS Anda, tapi juga dengan data-data yang lain. Kemudian setelah melakukan input, kita perlu melakukan editing di sini. Editing data, baik dari grafisnya maupun dari informasinya, informasi yang ada di dalamnya. Nah, editing data ini bukan hanya nanti berkaitan dengan atributnya, tapi juga dengan grafisnya. Nah, kemudian di pertemuan ke-12 ini nanti ada, kita baru masuk ke yang namanya checking topological error ya. Jadi kita akan coba melakukan pengecekan kesalahan-kesalahan geometris. Baik itu pengecekan kesalahan untuk feature point, untuk feature line, atau polyline, dan juga polygon. Nah, kemudian juga di pertemuan selanjutnya ini, setelah data itu katakanlah bersih, nah itu data itu kan perlu ditampilkan. Ditampilkan dalam bentuk digital katakanlah untuk dibuka di software lain, misalkan jadi nanti ada istilahnya itu konversi antar format spasial. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan ke-13. Nah, selanjutnya setelah konversi data ini di pertemuan selanjutnya ada transformasi sistem koordinat. Nah, kenapa ini penting dipraktekkan? Karena pada saat praktik di lapangan terkadang kalau misalkan kita mengumpulkan data dari beberapa instansi itu mempunyai sistem koordinat yang berbeda-beda. Ketika kita ingin mengintegrasikan atau menggabung, ketika mempunyai sistem informasi atau sistem koordinat yang berbeda-beda ini, nanti data tersebut tidak akan langsung match-nya. Itu bagaimana sih solusinya untuk mengatasi data-data tersebut. Makanya nanti di pertemuan ke-14 ini akan kita bahas terkait transformasi sistem koordinat. Nah, yang pertemuan ke-15 ini sebelum ujian akhir semester di pertemuan ke-16 itu ada penyajian kartografis. Nanti bagaimana cara menyajikan peta yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi untuk menyajikan peta, katakanlah suatu peta JPEG nantinya akan di print itu memang tahapannya
sangat panjang sekali ya seperti itu. Jadi mungkin itu pemaparan untuk rincian materinya untuk singkatnya Pak Tio. Siap, siap. Terima kasih Pak Syahid sudah memaparkan ya terkait terkait materi yang akan kita dapatkan pada pertemuan awal sampai pertemuan akhir di mata kuliah praktikum ini. Ya, sepertinya mungkin ada sedikit perbedaan ya dengan apa yang kalian dapatkan di semester sebelumnya pada mata kuliah SIG. Ya, mungkin itu menjadi sebuah transisi ya. Kalau yang kemarin itu mungkin belum diintegrasikan dengan SKKNI ya namanya, tapi yang sekarang itu alhamdulillah sudah diintegrasikan dengan SKKNI. Ya mudah-mudahan di tahun depan di mata kuliah SIG-nya itu sudah terintegrasi dengan SKKNI juga. Alhasil di semester selanjutnya itu di mata kuliah praktikumnya itu sudah tinggal menjalankan saja, mempraktekkan saja. Mungkin seperti itu untuk paparan materinya. Silakan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk paparan materi itu. Ada yang ingin ditanyakan? Diam-diam baik nih. Pak, saya izin bertanya masuk sekali, Pak. Silakan. Ini, ya, terima kasih. Berhubungan kan ini mata kuliah praktikum ya Pak, dan harus didukung oleh aplikasi juga gitu. Apakah nanti kita menggunakan aplikasi bajakan atau nanti akan ada lisensi? Oke. Ya ini sulit nih dijawabnya nih. Mungkin Pak Syahid ada alternatif nggak Pak Syahid kira-kira untuk menjawab pertanyaan Septian seperti apa? Terkait aplikasinya kita mau bajakan apa berlisensi katanya Pak Syahid. Iya. Sebetulnya izin menjawab ya Pak Tio, terima kasih banyak. Pertanyaannya ini sangat-sangat memang sulit dijawab. Dalam arti sebenarnya ada alternatif. Ketika kita ingin menggunakan aplikasi yang berbayar, tadi kan sempat dibahas ada yang berbayar dan open kan ya. Ketika katakanlah kita ingin menggunakan aplikasi yang berbayar, sebut saja mereknya ArcGIS lah. Nah, kita itu sebetulnya bisa menggunakan trial terlebih dahulu sebelum kita menggunakan crack istilahnya gitu ya. Tapi memang untuk proses pengajuan trial ini memang agak panjang, tidak singkat, dalam arti memang kita harus mendaftar dulu di Esri, website Esri, kemudian kita harus menunggu dulu jawaban dari mereka untuk mendapatkan akses. Ada istilah yang di website Learn ArcGIS kalau nggak salah, coba jadi akses itu bisa untuk merequest trial kalau nggak salah di situ. Nanti coba akan saya share di grup ya kalau misalkan udah. Selain untuk mengakses trial itu bagaimana. Kemudian kalau misalkan rekan-rekan semuanya ada yang pernah mendaftar atau misalkan sebagai member di website Esri, di Esri itu kan sebetulnya kan banyak banget pelatihan di mana ketika pelatihan itu Esri itu memberikan lisensi sementara. Memberikan lisensi sementara untuk para pesertanya untuk bisa membuka aplikasi ArcGIS. Bukan hanya desktop tapi juga yang pro. Nah itu nanti akan coba kita singgung lah untuk materi itu. Seperti apa sih cara mengaksesnya dan bagaimana mekanismenya. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang takut ya katakanlah karena terpaksa tidak dapat mendapatkan trial ya, mendapatkan yang crack, sebetulnya ada juga untuk aplikasi yang opennya itu kan yang pakai Quantum GIS. Nah itu kan bisa digunakan untuk Quantum ini. Memang untuk tampilannya karena memang berbeda platform ya pasti akan sangat berbeda. Cuman secara garis besar untuk tahap praktik ini mungkin sudah bisa terakomodir lah dengan menggunakan Quantum GIS ini gitu, Mas, seperti itu. Oke, jadi banyak pilihan ya Septian ya. Kalau berlisensi itu memang harus berbayar, tapi kita mungkin nanti bisa pakai yang Quantum kata Pak Syahid tadi biar dapat open access juga. Atau mungkin mau mengajukan trial juga bisa. Tapi nanti prosesnya memang agak panjang. Ya mungkin nanti kita akan bicarakan dengan Pak Syahid, dengan Pak Iman bagaimana cara mengajukan yang trial. Atau bahkan mungkin juga nanti jurusan bisa bekerjasama atau ber-MOU dengan Esri. Ya, Pak Syahid ya. Biar disediakan nanti open source-nya atau trialnya lah ya minimalnya biar rekan-rekan mahasiswa bisa memakai. Mungkin bisa terrealisasi tercepat mungkin lah. Tapi kalaupun memang sulit,
ya pakai crack juga saya rasa cukup ya Pak Sahid ya. Kalau misalnya ada Untuk pembelajaran mungkin ya jalan terakhir mungkin ya, kalau misalkan ingin belajar ArcGIS. Karena untuk ArcGIS ini memang tidak dipungkiri untuk dunia industri pemetaan ini kan yang sering banget disarankan itu kan harus bisa menggunakan ArcGIS gitu. ya, betul betul. Jadi saya yakin rekan-rekan mahasiswa di sini punya senior-senior yang memang sudah mengakses baik yang crack maupun yang punya lisensi ataupun yang trial ya. Sekian silahkan nanti atau rekan-rekan yang lain untuk berdiskusi dengan senior-senior tersebut kiranya bagaimana baiknya sehingga rekan-rekan bisa mengakses ArcGIS baik itu yang profesional ataupun yang crack gitu ya. Silakan saja nanti dibicarakan. Tadi juga ada sedikit informasi dari Pak Iman, katanya LSP di Unsil itu untuk yang SIG ya sedang diusahakan untuk dibuka. Ya nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ketika kalian lulus mata kuliah ini LSP di Unsil sudah bisa beroperasi gitu. Jadi kalian bisa mengakses ke LSP tersebut secara free untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Mudah-mudahan seperti itu. Ya walaupun nanti tidak kekejar, ya kalian kalau mau cepat bisa ke LSP yang sudah berdiri, misalnya di tempat Pak Sahid atau di tempat lain, tapi dengan catatan berbayar. Dan berbayarnya itu tidak full, insya Allah nanti kita akan ada bicarakan terkait diskon ya Pak Sahid ya. Oke, seperti itu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan tuh ke rekan-rekan mahasiswa, dari sekian banyak di sini, yang kiranya laptopnya sudah support, ada berapa orang? Mungkin Pak Sahid bisa memaparkan, Pak Sahid, spek minimalnya untuk laptop dapat mengakses ArcGIS itu seperti apa sih? Untuk laptop sendiri untuk hardware ya minimal kalau misalkan paling minimal banget Core i3 nggak apa-apa lah Pak. Ya, walaupun agak lambat-lambat sedikit gitu. Core i3 ya, minimal Core i3 katanya, kata Pak Sahid. RAM-nya berapa Pak Sahid? Yang paling minimal banget ya 4 lah Pak. 4 ya, RAM 4 GB. Ya walaupun 4 sendiri ya agak lambat-lambat juga gitu. Berarti harus Kemudian agak sabar ya. kalau misalkan memang ada yang sudah laptopnya udah SSD itu lebih bagus lagi sih. Oke. Berarti tadi Pak Said sudah menyampaikan minimal speknya itu RAM 4 GB, kemudian Core i3. Itu spek Minimal, minimum ya. Walaupun agak telat ya Pak Said ya. Lah, tapi ya apa-apalah. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu nih, rekan-rekan di sini yang sudah punya spek laptop minimal seperti itu, siapa saja? Coba boleh angkat tangan atau raise hand. Atau mungkin nanti di list aja kali ya Pak Tio ya, Ya, dari nanti tiap kita kelas akan ini. list ya. Tapi sekarang sementara silahkan raise hand dulu, pengen lihat dulu. 21 orang ya ternyata ya. Hanya 21 orang. Yang lain? 21 dari 120 ya. Berarti hanya sekitar 20% kurang lebih. Tinggal 18 berkurang. Silahkan jujur saja. Jadi nanti biar kita bisa membentuk bukan tim belajarnya, maksudnya bukan tim teachingnya. Jadi silahkan nanti akan saya sediakan, silahkan kalian untuk mengelis ya siapa saja yang laptopnya speknya masuk untuk di list. Oke, bisa diturunkan kembali tangannya. Kurang lebih 20 orang Pak Sahid katanya yang spek laptopnya sudah ya minimal 4 GB RAM-nya, kemudian prosesornya Core i3. Mudah-mudahan. Yang saya juga masuk kategori minimum ternyata ya.
Core i3 yang saya juga laptop tahun 2009 nih. Mudah-mudahan masih kuat ya. Tapi saya yakin mahasiswa di sini laptopnya sudah lebih canggih dari saya. Insya Allah lah pada bisa lah ya. Ada yang tanyakan dulu? Silakan. Sebelum saya akhiri, mungkin masih ada yang bingung-bingung. Silakan, saya kasih waktu. Mumpung Pak Saidnya masih ada. Silakan. Dandi, ada yang tanyakan? Silakan. Oke, sudah masuk di apa namanya di kolom chat. Ada yang bertanya. Bapak izin bertanya, ini praktikumnya secara offline atau online? Oke, nah ini dari Suryani ya. Praktikumnya untuk sementara waktu kita adakan secara online saja. Silakan kalian mengakses di rumah masing-masing atau di tempat tertentu yang kalian bisa bekerja secara kelompok. Bebas, silahkan. Asal tetap jaga protokol kesehatan. Di sini kan tidak semuanya punya laptop yang masuk spek tadi ya. Jadi mungkin nanti kita akan bentuk tim belajar, dan minimalnya kalian satu kelompok belajar secara bersama-sama di satu tempat. Itu akan mungkin lebih efektif. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalian bisa praktikum langsung secara luring di kampus. Nanti kita lihat situasinya seperti apa, mudah-mudahan beberapa kali kita bisa melakukan itu. Oke, Suryani, cukup? Yang lain? Heronisa, hari ini ada yang tanyakan? Halo? Riri, Elsa, yang lain? Mungkin cukup dulu, Pak. Cukup. Oke. Ya kalau mau ngedadak beli dulu laptopnya yang speknya minimal ROG gitu ya, boleh, silahkan lah. Percaya kok, rekan-rekan mahasiswa sekarang duitnya unlimited ya, bisa mengakses hal-hal tersebut. Boleh, boleh. Itu lebih canggih lagi, kalian mendigit, hitungannya detik beres gitu ya. Kalau yang Core i3 kan mungkin 5 menit, ngulang hela, baru step selanjutnya. Ya mungkin kelemahannya seperti itu gitu. Nah, gak apa-apa lah, kalau untuk tahapan belajar mungkin bisa lah, sementara seperti itu. Cukup? Ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, mungkin Pak Said ada yang ingin disampaikan terakhir untuk pertemuan kali ini? Buat rekan-rekan mungkin bagi yang betul-betul memang berminat mendalami untuk materi sistem informasi geografis ini bukan hanya teori tapi praktik, kita tunggulah tanggal mainnya Pak itu. Oke. Ya mungkin nanti Pak Sahid bisa merekrut kalian ya, mungkin maksudnya ke sana. Ya Pak Sahid ya, dalam beberapa proyek atau pekerjaan beliau yang memang membutuhkan banyak orang. Seperti itu ya Pak Sahid ya? Insya Allah. Tidak menutup kemungkinan. Bisa saja seperti itu. Oke. Silakan rekan-rekan punya waktu seminggu untuk pertemuan yang kedua minggu depan, yang memang laptopnya speknya sudah masuk, dan kalian punya akses untuk menginstalkan di laptop kalian, silahkan install secepatnya. Jadi nanti di pertemuan kedua kita coba untuk ya sedikit membahas terkait hal tersebut. Ya, saya yakin di sini Septian juga udah menginstal. Kemudian Arini juga sudah, saya yakin ya. Dan rekan-rekan yang lain, apalagi Arini kan ketua komunitas Tasik ya. Pasti dia punya yang pro juga, saya rasa ya. Dan mungkin rekan-rekan bisa berdiskusi dengan rekan-rekan ini, dengan rekan-rekan kalian yang memang aksesnya lebih banyak, siapa tahu nanti bisa membantu dalam hal instalasi dan segala macam. Saya ingin nanti di pertemuan kedua, rekan-rekan sudah menginstalnya lah minimal. Oke, paham? Yang punya tapi bilang nggak punya, jangan sampai lah. Mudah-mudahan kalian jujur ya. Jangan sampai nggak mau direpotkan sama rekan-rekan yang lain sedang
Terus kalian bilangnya gak punya laptopnya dengan spek tersebut, padahal punya. Jangan seperti itu. Kalau yang punya bilang punya, biar nanti kita bisa sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu dari saya. Pak Iman, apakah masih bergabung di sini? Pak Iman? Oke, sepertinya Pak Iman tadi izin mau ke Pasca ya. Oke, saya tutup saja untuk pertemuan pertama kali ini, tapi sebelumnya saya ingin rekan-rekan ada yang membantu untuk men-screenshot dulu sebagai bentuk absensi perkuliahan yang pertama kali ini. Yang pakai laptop, saya lihat ada Mufidatu Nisa ya, pakai laptop. Nisa, boleh silakan dibantu di screenshot dulu, nanti dimasukkan ke WA Group ya. Iya boleh Pak. Ya. Pak Sahid, Slide cukup? pertama. Untuk slide pertama, ada Suryani, Windy belum on cam. Gak apa-apa lah, seadanya aja nih saya. Ya Pak. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 2, 3. Oh, bentar. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat. Baik, sudah Pak. Oke, terima kasih Nisa. Nah, untuk video pertemuan kali ini nanti akan saya upload di YouTube. Dan mungkin rekan-rekan yang belum bisa bergabung kali ini, silahkan nanti lihat di YouTube. Kemudian Google Classroom-nya yang belum masuk, silahkan masuk. Kemudian cek, saya sudah memberikan kopian dari rincian materi yang sudah saya sampaikan tadi di Google Classroom. Silahkan untuk mendownloadnya dan silahkan isi kolom komentar. Terima kasih. Selamat siang. Semoga kalian semua sehat. Pak Sahid, terima kasih. Pak Iman juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.